Yesus atau Tuhannya Mbak Mikel itu kekal dan abadi untuk selamanya. Oke. Kenapa kok dia harus lahir lagi, dan kenapa kok harus ada Bunda Maria atau dia dilahirkan? Padahal dia seekor dia seorang atau apa ya, kalau di Tuhan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, karena dia adalah menurut kepercayaannya Mbak adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa harus dilahirkan oleh seorang manusia Maria? Kan Tuhan itu kekal dan abadi. Dia berhak apapun yang terjadi. Kenapa harus lahir dari perut seorang Maria? Seperti itu. Oke, jadi gini Mbak ya. Kristen itu luar biasa karena apa? Hanya Tuhan orang Kristen lah yang terbukti bahwa sudah memberikan pengampunan dan juga surga. Ya, itulah bedanya Kristen dari semua agama di dunia ini, karena Tuhan orang Kristen itu sudah terbukti memberikan pengampunan dan juga kasih karunia keselamatan, sehingga orang Kristen kalau melakukan kebaikan, hidup kudus, hidup benar, hidup taat dan setia, bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan kepada umatnya di atas kayu salib. Nah, kenapa Tuhan itu harus datang menjadi daging, menjadi manusia 2000 tahun yang lalu? Semua ada sebabnya Mbak, ya, dan Alkitab menjelaskan dengan baik. Nah, inilah alasannya Mbak. Dengar dulu, kan katanya mau mendapatkan jawaban. Kalau mau mendapatkan jawaban Mbak, jangan dipotong-potong ya. Ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia pada awalnya untuk hidup kekal, dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati Mbak, ya. Jadi Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tetapi Tuhan Yesus juga mempunyai hukum, mempunyai peraturan, mempunyai larangan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan Yesus berfirman, "Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ya, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini kan hukum Mbak. Ini ketetapan yang kalau dilanggar konsekuensinya adalah apa tadi Mbak? Mati, ya. Oke. Nah, Adam dan Hawa ini ada kekal, ada kematian. Iya. Terusan tadi Mbak Mikel bilangnya benar. Kekal, ada kematian. Kayaknya nggak paham juga ya. Makanya didengar Mbak jawaban dari saya, penjelasan dari saya. Pada awalnya Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal Mbak, bukan untuk mati. Udah paham? Nah, tetapi Tuhan Yesus juga punya larangan, hukum, yaitu di Kejadian 2:17. Begini hukumnya, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas ya? Nah, artinya kalau dilanggar, mati. Betul ya? Kalau nggak dilanggar, taat, dia nggak mati. Betul ya? Oke, kalau itu, maaf ya, saya potong dulu. Karena Yesus berbicara atau Yesus berkata, jangan makan buah keabadian. Nanti kamu akan, kalau melanggar pasti mati. Ya. Otomatis, si orang yang makan buah itu kan mati. Ya kan? Kan mati. Nah, sekarang saya tanyakan di Mbak Mikel, orang yang makan itu siapa? Oke, makanya dengar dulu Mbak. Nih, wow, seru nih. Satu ya. Orang yang makan ini siapa? Ya, ini kan diberikan perintah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa ya. Nah, di Kejadian 3 Mbak, datang iblis. Bilang gini, makan saja buah pohon pengetahuan itu. Kalian nggak akan mati kok. Justru kalian akan menjadi seperti Allah. Nah, kata iblis sama perempuan, sama Hawa. Datanglah Hawa ini, ya, sama manusia ini. Mereka tergiur. Oh, ya udah kita makan aja lah. Kita kan akan jadi seperti Allah. Nah, akhirnya mereka langgar, Mbak. Dimakanlah buah pohon pengetahuan itu. Tadi konsekuensinya apa kalau dimakan? Kan dia mati. Yang mati. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adil, makanya Adam dan Hawa dan semua keturunannya mati, Mbak, kembali menjadi debu tanah. Oke. Tuhan Yesus, Mbak, kalau seperti itu, maaf saya harus potong karena Mbak berbicara bahwa siapapun yang melanggar aturan saya akan mati. Kenapa saat itu juga sudah tahu bahwa Adam makan buah keabadian atau apa itu tadi yang menurut di kitabnya Mbak ya? Kenapa kok tidak langsung mati?
Siapa bilang nggak langsung mati? Dan Mereka mati. Loh, Oke. Tadi mbaknya kan bilang, Yesus akan mematikan siapa yang melanggar. Kan seperti itu. Berarti Tuhannya mbak kan punya peraturan siapa yang melanggar akan mati. Nah, Betul. kenapa saat itu Adam tidak mati? Kenapa saat itu Adam melanggar kok tidak mati? Itu namanya Tuhan tidak mempunyai konsekuensi. Makanya dengar dulu Mbak, jangan langsung seperti itu dong. Nah, Tuhan kan berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, hari itu juga Adam mati. Oke. Makanya Hari itu hari kapan mbak? Saya pengen tahu tahun berapa, kemudian Adam mati. Dan saat ini orang yang masih hidup di dunia ini adalah anak turun siapa menurut kitabnya mbak? Oke, dengar. Siapa? Ya. Oke, bentar. Menurut kitabnya mbak, saat ini yang masih hidup di dunia ini umat Kristiani. Ya, makanya dengar dulu. Adam melanggar dan Adam sudah mati. Ya. Tuhan tadi berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, ya. Nah, gini, Mbak. Di hadapan Tuhan Yesus 1000 tahun. Ya, saya ikuti kalimat Mbak Mikel bahwa Iya. saat engkau memakan Pada hari engkau memakannya. Pada hari engkau memakannya, pada hari itu ya, kau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Oke, gini Mbak. Di hadapan Tuhan Yesus 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Firman Tuhan di bentar dulu Mbak. Hari sama dengan 1000 tahun. Bentar saya kasih ayatnya dulu. Saya kasih ayat dulu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Itu waktunya Tuhan, ya. Jadi di hadapan Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Ya, 1000 tahun kita manusia itu 1 hari di hadapan Tuhan. Nah, Adam umurnya berapa Saya tahun? paham maksudnya Mbak Mikel. Adam umurnya usia Tuhan, maaf. bukan usia Tuhan. Dengan waktunya Tuhan. Waktunya kalau dengan bukan. waktunya Tuhan kita kan berbeda. Begini Mbak, bentar. Tadi kan di situ umur Adam kan berbeda. Di kitabnya Mbak Mikel, waktu antara Tuhan sama 100 hari manusia itu kan berbeda. Nah, dan tadi di depan sudah saya tegaskan sesuai dengan penjelasan Mbak Mikel, siapa yang makan buah ini saat ini juga dia akan mati, seperti firman atau seperti kehendak Tuhan Yesus bahwa yang melanggar itu akan mati. Oke, saat itu yang saya tanyakan tadi, siapa orang yang ada di dunia itu adalah Adam. Ya, makanya dengar dulu Mbak. Saat itu otomatis Mbak, dengar dulu Mbak. Oke, saya dengar dulu. Kalimat yang ada, saya hanya ngikut. Iya, dengar dulu Mbak. Sekarang gini, jangan ngomong terus. Iya, jangan ngomong terus dulu Mbak. Makanya didengar dulu. Kamu tahu nggak umur Adam berapa hari? Berapa lama umur Adam? Oke, kalau kita berbicara tentang umur manusia, memang tidak kelewat dari 200 tahun, tidak kelewat dari... Enggak, saya tanya umur Adam itu berapa? 930 tahun. Ya, 930 tahun umur Adam, Mbak. Artinya di hadapan Tuhan dia nggak sampai 1 hari loh. Kan tadi 1000 tahun itu kan di hadapan Tuhan kan hanya 1 hari. Nah, umur Adam nggak sampai 1000 tahun, Mbak. Artinya dia juga mati hari itu. Hari itu Adam di hadapan Tuhan itu mati. Tetapi umur Adam kan 930 tahun. Tapi di hadapan Tuhan kan 1 hari. Dengar dulu, Mbak. Kamu paham nggak sih? Ini paham nggak sih orang? Saya paham, Bang. Ya udah, kalau kamu paham, kenapa kamu bingung? Oke, kalau enggak, putra jangan di-mute dulu. Enggak, kamu dengar dulu, Mbak. Saya arahkan dulu. Ikuti saya, Mbak. Ikuti saya, Mbak. Enggak, ikuti saya, Mbak. Umur Adam itu 930 tahun, ya kan? Nah, 1000 tahun bagi kita, Mbak, itu di hadapan Tuhan kan 1 hari. Artinya kan umur Adam itu nggak sampai 1 hari. Jadi artinya di hari itu di hadapan Tuhan dia mati. Udah paham? Sudah? Oke, saya paham. Tapi saat itu di dunia atau di alamnya Yesus, saya nggak bisa mengatakan ya, karena saya nggak tahu kitabnya sampean, saya nggak tahu kitab Anda. Di alamnya Yesus atau di alamnya saat itu hanya ada Adam dan Hawa dan jin. Saat jin menggoda Adam saat itu juga
ya setan, Iblis. setan, Nah. setan, oke, setan atau iblis menggoda. Akhirnya Adam kan makan saat itu juga. Otomatis Adam kan makan dan harus mati. Kenapa kok masih ada anak cucu Adam sampai sekarang yang hidup? Seperti Ya ampun Mbak, nggak ngerti. Umur Adam kan 930 tahun Mbak. Jadi disitulah dia beranak cucu Mbak. Kamu paham gak sih Mbak? Umur Adam itu 930 tahun. Nah sebelum dia enggak dulu, selama 930 tahun itu kan dia beranak cucu Mbak. Tapi di hadapan Tuhan kan dia sudah mati. Karena 1000 tahun di hadapan Tuhan Yesus kan 1 hari Mbak. Paham gak sih Mbak? Tolong mikir Mbak. Ini nggak paham, nggak bisa matematika nggak Mbak? Aku memang nggak pintar dalam matematika, tapi saya bisa paham loh. sekarang Tapi coba kok Mbak nggak paham? Ya, Ini sekarang paham nggak? coba Bentar dulu gini. Mbak, dengar dulu Mbak. Di hadapan Tuhan Yesus 1 hari, 1000 tahun itu 1 hari Mbak. Itu di hadapan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus 1000 tahun waktu kita itu 1 hari di hadapan Tuhan Yesus. Nah, Adam itu umurnya 930 tahun. Nah, selama 930 tahun itu Mbak, Adam dan Hawa itu beranak cucu Mbak. Makanya ada kita. Paham nggak sih? Mbak Tapi Mika, artinya itu tetap mati di hadapan Mbak Tuhan. Mika. Saya juga Oke, bukan Mbak oke. Mika, Mbak. Saya Mikana. Aduh Mbak. Ya Mbak Mika, maaf ya, di awal tadi saat Mbak ngomong, saat ini juga siapa yang melanggar akan mati. Makanya dari tadi saya menggarisbawahi ini. Saat ini juga, meskipun itu adalah usia di kehidupan Yesus, saya nggak tahu tentang usia kehidupan Yesus ya. Mbak, ini bentar dulu Mbak. Jangan ke situ dulu. Udah paham belum? Di hadapan Tuhan Yesus, dengar dulu. Di hadapan Tuhan Yesus 1000 tahun itu adalah 1 hari. Jadi Adam itu umurnya 930 tahun. Nah selama 930 tahun itu dia beranak cucu Mbak sama Adam sama Hawa. Makanya ada kita. Tapi ingat, Berarti 930 tahun artinya di hadapan Tuhan dia nggak sampai 1 hari. Karena tadi 2 Petrus 3:8, 1000 tahun itu 1 hari di hadapan Tuhan Yesus Mbak. Paham nggak sih? Udah paham belum? Belum juga? Tapi kan, ya saya paham. Itu Ya udah, nah dengar. Ya oke, kalau sudah paham bentar dulu Mbak, bentar. Nah oke, dengar ya. Jadi di hadapan Tuhan Yesus, Adam dan Hawa itu mati hari itu juga. Karena umur Adam itu cuma 930 tahun. Dia nggak sampai 1 hari. Ya, tapi selama 930 tahun ini, Adam dan Hawa itu beranak cucu. Tapi mereka tetap mati Mbak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah mati ini. Yang tadinya umur Adam 930 tahun itu tidak ada bandingannya dengan kekekalan. Artinya kita kembali mencari debu tanah. Nah, supaya kita bisa hidup kekal abadi Mbak, bangkit dari debu kematian, harus ada darah yang kudus Mbak untuk membangkitkan kita. Karena apa? Tuhan Yesus tidak bisa dengan mengatakan seperti ini. Ya udahlah Adam dan Hawa, kalian bangkitlah dari tanah, dari kuburan semua. Manusia itu bangkit semua. Ya, artinya dia menyangkali hukumnya Mbak di Kejadian 2:17. Jadi manusia itu berhutang nyawa kepada Tuhan supaya bisa bangkit lagi. Nah, nyawa siapa? Darah siapa yang kudus supaya bisa bangkit kita dari kematian? Enggak ada Mbak. Roma 3:23, semua manusia ada darah yang kudus untuk membangkitkan kita dari sana. Nah, Allah itu kan roh. Tuhan Yesus Kristus itu eksistensinya adalah roh yang berkuasa Mbak. Dia tidak punya daging dan darah. Nah supaya dia punya daging dan darah, dia merancang keselamatan di Kejadian 3:15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Kepala si ular itu makna alegoris, artinya mematahkan kutuk kematian, membebaskan kita dari kematian Mbak. Ya, jadi itulah kenapa Yesus Kristus datang menjadi manusia melalui proses kelahiran Mbak. Karena dia mau memberikan darah dan tubuhnya untuk kita. Karena hanya darah Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan kita Mbak. Nggak bisa manusia berdosa menebus orang berdosa supaya hidup lagi. Nah itulah alasannya Mbak. Tuhan sudah datang ke dunia menjadi manusia. Menyelamatkan ya? Oh jelas sekali, makanya Tuhan Yesus berfirman di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya Mbak baca hukum Taurat. Kamu tahu nggak Mbak kenapa anak Harun itu, Nadab dan Abihu, ketika masuk ke kemah pertemuan mereka langsung mati Mbak? Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan pengampunan Mbak hanya melalui darah yang kudus. Tidak bisa sembarangan. Kamu mau buat amal sebanyak apapun, kamu nggak akan bisa masuk surga Mbak.
kalau gitu, oke. Adam, Adam beranak cucu, oke. Adam beranak cucu, dan tadi ada cerita dari Mbak Mika bahwa Tuhan Yesus itu punya Bunda Maria atau dilahirkan seorang Maria. Nah, Maria ini berarti keturunan dari siapa, Mbak Mika? Keturunan Adam.